Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah. Ucapan alhamdulillah, salawat dan salam pada baginda Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semangat pagi saudara sekalian. Pagi yang sejuk ini saya ingin berbagi cerita dengan saudaraku sekalian. Kemarin waktu melaksanakan sholat berjamaah di masjid, seusai sholat saya dikejutkan dengan suara salah seorang jemaah yang bersuara cukup keras dengan kalimat yang menurut saya lumayan kasar, memarahi anak-anak kecil di masjid. Karena mungkin beliau merasa terusik, terganggu dengan anak-anak yang berisik di dalam masjid. Seusai sholat berjamaah dia langsung marah. Begitu salam langsung marah dengan kalimat-kalimat yang menurut saya tidak pas. Terlihat di beberapa anak-anak kecil ini ketakutan. Saya yakin ada di antara mereka tidak ikut terlibat dalam keributan itu, cuma dia ketakutan dan satu persatu lari keluar dari masjid. Saya khawatir, sudahlah masjid sekarang beberapa tempat terlihat sepi. Kelak pengganti-pengganti pengisi masjid ini, generasi muda dan anak-anak pun enggan masuk masjid. Tidak berani masuk masjid kalau kita keras seperti itu. Saya mengajak kita semua, duhai para orang tua, jika menemukan anak-anak yang ribut di dalam masjid, ketika sholat, seusai sholat, coba mereka ini dihikmat, didekati pelan-pelan. Bila perlu bagaimana mereka biar nyaman dan betah berada di dalam masjid. Atau baginda Rasulullah Muhammad SAW pun pernah sujudnya lama sujudnya. Ternyata anak kecil naik di pundak baginda Rasulullah ketika sujud. Berarti ruang untuk anak kecil itu di zaman Nabi pun cukup leluasa. Artinya kita harus kasih ruang buat anak-anak di masjid, buat mereka nyaman berada dalam masjid. Kita bisa membujuk mereka, ngomong baik-baik. Saya teringat dengan kisah salah seorang teman yang anaknya mendadak tidak mau ke masjid. Setelah ditelusuri oleh ayahnya, kenapa tidak mau ke masjid lagi? Enggak mau di masjid itu. Di masjid itu ada bapak-bapak yang suka marah-marah. Bayangkan, kalau semua anak nanti menganggap masjid ini tempat yang menakutkan. Dunia bermain memang dunia anak-anak. Masjid pun sudah harus dipahamkan tentang dunia anak. Bila perlu bagaimana mereka betah berada di masjid, dan bagaimana kita menghikmat mereka biar mereka menjadi generasi penerus kita kelak jika kita telah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, maka kita harus berhati-hati juga menggunakan lisan-lisan kita, kalimat kita. Di dunia ini orang tidak akan lolos dari lidah. Selama ada lidah ini, dunia ini bisa bicara baik, buruk, fitnah, caci maki. Tak ada satupun yang bisa lolos dari situ di dunia ini. Di dunia ini selama ada hidup ada susah. Kita baik, teman yang baik. Di masjid saja imam sudah bagus bacaan, kita sudah enak dalam masjid. Di samping kita nggak enak. Anak-anak ribut. Selama hidup ada susah. Kita baik, istri tak baik. Istri baik, kita tak baik. Kita dan istri baik, anak tak baik. Kita istri anak baik, menantu tak baik. Jadi hidup ini susah. Maka dekat Allah jadi mudah. Dan yang ketiga, di dunia ini tak ada yang selamat dari kematian. Maka kita harus upayakan
kehidupan kita ini amal ibadah yang baik, agar mati kita juga baik. Saudara sekalian, mari kita makmurkan masjid dan jangan menghardik anak-anak kecil dalam masjid. Pahami dunia mereka, sampaikan baik-baik, sampaikan kasih sayang, buat mereka sebetah mungkin dalam masjid. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Yang baik dari Allah, yang buruk dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allah.